Mami aku dengerin aku terus kayak, ih sedih banget gitu, ih suaranya tinggi atau gimana gitu. Pas nengok, mukanya gini doang gitu. Aku dulu punya single yang ada whistle-nya juga. Oh ya, terus? Ada. Terus jadinya pas aku tuh radio, aku harus whistle sehari sampai berapa kali tuh aku nggak tahu. Tapi sebelum ini udah pernah dong pacaran? Belum pernah. 24 tahun ini aku tidak pernah pacaran. Hai guys, welcome back to Bucket List. Hari ini aku lagi sama Rimar. Akhirnya Rimar juga kesini. Akhirnya karena kemarin tuh Anggi udah, Tama udah, Cime juga udah ya. gitu. Makanya Rimar kapan? Aduh Rimar sibuk gak ya? Aku mau ngubungin takut. Aku mah tinggal di DM aja, aku langsung meluncur ke sini. Kan kita tetangga. Deket ya, iya kan? Makanya main lah udah nih Bintaro Squad ya nggak sih? Kamu di mana sih? Iya nggak? Oh, aku bukan Bintaro sih, aku BSD. Oh, di BSD. Ah, deket. Aku main-main ke sana nyalon dan segala macam di daerah sana. Oh, iya. Apa kabar Rimar? Alhamdulillah baik. Sibuk banget iya sekarang. Amin ya, semoga. Setelah Indonesian Idol hidup berubah dong pasti. Lumayan sih, kayak yang sebelumnya kan aku serba sendiri, sekarang ada fanbase gitu yang selalu support. Apa tuh yang kamu rasain perubahannya? Perubahannya ya, kalau aku ngerasa sih mungkin dari aku lebih banyak kenalan juga, terus udah gitu, aku yang dulunya, misalkan aku ngeluarin single gitu ya, yang support aku ya paling-paling keluarga atau teman sahabat aku gitu. Tapi sekarang tuh aku ngeluarin sesuatu udah kayak lu diserbu gitu. Iya bener. Karena sebelumnya kamu juga udah pernah ikut kompetisi lain kan? Iya pernah. Kemarin aku tuh kalau misalnya ada anak kecil yang datang ke sini kan aku selalu nanya, kalian tuh ada prediksi nggak juara satunya siapa gitu. Iya? Semua pada Rimar sih. Masa Rimar. sih? Iya mereka benar Rimar ya kan. Udah kayak Rimar tuh udah yang paling ini sih, yang paling diantara kita tuh paling kelihatan gitu. Kalau kamu sendiri, apakah kamu merasa kamu akan menjadi juara satu atau kamu punya jagoan lain justru? Aku malah nggak ngerasa sama sekali sih, soalnya waktu aku awal-awal, misalnya kita main game bareng-bareng gitu ya, kayak ditanya-tanyain kira-kira siapa nih top 5 gitu. Aku sih sebenarnya termasuk yang nggak pernah kesebut sih namanya. Serius? Iya. Soalnya aku kan juga orangnya pada kala itu ya. Aku nggak tahu sih sekarang gimana ya. Aku kan dulu diem banget gitu orangnya, terus udah gitu ya termasuk orang yang lempeng banget gitu loh. Jadinya ya mungkin nggak terlalu tersorot kamera. Terus waktu awal-awal juga aku audisinya kan dipotong-potong juga, jadi kayak digabung-gabung gitu. Jadinya orang Indonesia kayak baru tahu aku pas aku spekta deh. Oh gitu ya. Kayaknya sih. Tapi kamu sama kayak Maria berarti. Maria Iya, juga sama. Iya kan waktu audisi juga kayak dipotong-potong doang gitu. Iya, jadi kita tuh baru, kalau aku notice Maria itu waktu di showcase. Oke. Don't you worry about a thing. Itu langsung standing ovation kan. Wah gila. Ternyata padahal di audisi tuh memang biasanya udah ada kan yang kayak disorot, udah ada jadi perbincangan orang-orang. Jadi biasa kan audisi itu yang bener-bener kayak wah bomnya nih, kayak orang pada siapa nih gitu. Aku juga nonton gitu. Ya Allah, takut Kan anjay. Tapi kan kamu ikut juga kan angkatan aku ini Idol. Ikut aku tuh dari angkatannya Gea, terus udah gitu yang angkatannya Lyodra juga ikut. Cuman ya baru masuknya ya special season. Begitu masuk langsung juara satu, udah tidak beri ampun lagi. Sebelumnya belum berhasil. Oke, berarti kan udah perjalanan panjang banget nih, ikutin kompetisi ini, kompetisi itu. Emang dari dulu nyanyi tuh kepengen banget jadi penyanyi atau hobi doang? Terus nyanyinya belajarnya otodidak atau sampai les vokal gitu? Kalau aku sebenarnya dari kecil diajarin sama mami aku. Terus udah gitu ikut les juga waktu masih kecil, cuman anaknya masih ini ya mut-mutan gitu. Aduh malas gitu. Gitu jauh juga tempat lesnya, akhirnya berhenti. Terus mulai les lagi aku pas SMA gitu. Cuman emang dari kecil suka ikutan lomba-lomba nyanyi gitu. Oh baiklah, tapi emang udah passion kali ya? Atau dulu sebenarnya waktu masih kecil ada yang pengen dilakuin yang lain, apa kayak modeling atau apa gitu? Aku dulu apa ya? Aku sebenarnya dulu sempet pingin jadi director film gitu sih. Wow. Cuman ya kayak mungkin bakat bangetnya itu dinyanyi gitu. Kenapa kepengen banget jadi director film? Gak tahu ya, mungkin karena aku tuh suka banget nonton film, nonton drama gitu. Jadi kayak kalau mereka shot-shotnya gitu kayak aku merhatiin banget, gak tau kenapa ya gitu. Oke. Udah pernah berarti bikin kayak short movie sendiri gitu? Pernah sih, tapi kayak simple banget. Nggak apa-apa, berawal dari yang simple-simple dulu aja, siapa tahu nanti
ke layar lebar Aduh, gitu. amin. Rimar, kamu kan kalau nyanyi tuh keren banget ya. Apa itu sih? Itu tadi sampai ada netizen yang DM aku kayak, tolong tanyain dong kenapa Kak Rimar kalau nyanyi nadanya tuh tinggi banget tapi mukanya bisa biasa aja. Oh. Berarti itu sempat les dan otodidak tuh belajarnya. Soalnya gini ya, kita kalau misalkan kita mau les sekalipun kalau kita nggak latih sendiri kayak sama aja bohong juga kan. Jadinya mungkin kita diajarin teknik-teknik ini gitu, tapi pas kita di rumah kita kulik-kulik lagi, akhirnya tuh malah jadi mateng gitu. Berarti kamu termasuk yang rajin banget latihan. Rajin banget sih enggak ya, cuma mami aku tuh selalu latihan gitu. Oke, baiklah, dapat support dari maminya. Iya, support dari mami, papi, semuanya sih sekeluarga semuanya support. Tapi itu aku setuju sih Rimar, dan aku juga terheran-heran nih orang ngambil whistle yang tinggi banget mukanya santuy aja gitu, santuy. Itu gimana Rimar? Kamu makannya apa? Mohon maaf Rimar. Jadi sebenarnya mungkin ini termasuk dari kepribadian juga. Kenapa tuh? Kan aku kan orangnya lempeng ya. Jadi aku tuh jarang banget ekspresi gitu. Wajah aku tuh jarang berekspresi. Jadi pas aku nyanyi nada tinggi, mukanya datar gitu. Padahal itu udah pol-polan kan nyanyi. Jadi ya itu yang bekerja adalah di bagian bawah sini. Muka aku nggak bekerja, makanya aku kayak, aku pernah nih karaokean. Terus mami aku bilang, mami aku dengerin aku terus kayak, ih sedih banget gitu, ih suaranya tinggi atau gimana gitu. Pas nengok, mukanya gini doang gitu. Terus tadi kata mami, Kak, kirain kamu tuh tadi sampai udah mau nangis, tau nggak sih? Ternyata mukanya gini doang. Tapi itu keren banget sih, keren banget karena aku sendiri ngerasa banget ya nyanyi mau high notes itu sampai ngeden, muka sampai udah nggak karuan. Kepengen banget, makanya kayak Rimar yang bisa nyanyi santai tetap cantik tapi nadanya kemana-mana gitu. Tapi itu juga yang pernah aku lihat sempat trending di Twitter apa ya, kamu sampai dikomentarin sama Mas Ari gak sih gara-gara kamu nyanyi terus kayak nggak senyum gitu. Iya, pernah. Itu kenapa sih? Kemarin aku udah sempet tanya juga versinya Mas Ari, tapi sekarang aku pengen nanya versi kamu nih, kamu gitu. tuh trending. Trending? Masa sih? Aku nggak ingat. Entah trending atau apa, aku ngeliat di Twitter kalau nggak salah itu tuh rame banget yang komen di situ. Kayak apa sih Ari Lasso cancel Mas GWS ya gitu. Nah itu gimana tuh? Jadi waktu itu kan aku nyanyi lagu Goddess Woman. Dan interpretasi aku untuk lagu itu memang nggak senyum gitu loh, jadi kayak fierce aja gitu. Cuman waktu itu dapat masukan dari Mas Ari kalau misalkan nyanyi kan kita menghibur penonton, jadi walaupun lagunya itu sebenarnya nggak harus senyum-senyum, tapi kita setidaknya kayak memberikan kesan kepada penonton yang baik gitu. Oke, dan itu jadi bahan introspeksi kamu atau kamu ngerasa kayak ya enggak, emang stylenya kayak gini, emang lagunya kayak gitu. Menurut kamu setuju gak sama dia waktu itu? Kalau menurut aku, tapi itu jadi masukan sih buat aku. Soalnya kan mungkin kadang-kadang kita terlalu serius sama isi lagu sampai lupa gitu untuk menghibur penonton gitu. Jadinya itu jadi salah satu masukan yang aku terapin sih sekarang. Oh gitu. Oh baiklah, aku kirain kayak ya emang lagunya kan kayak gitu, emang nggak harus senyum ya ngapain senyum gitu. Kira kamu gak tahu sih, aku tuh selama di Idol mau dapat kritikan atau saran apapun itu kayak aku telaah lagi gitu. Oh ya bagus juga nih, diambil nih bagian sininya gitu. Kamu pernah dikritik juga Rimar ternyata. Pernah sih beberapa Kalau itu kan emang dari pembawaannya aja kan. Kalau suara kamu pernah nih dikritik? Ini aku serius nanya nih. Suara ya pasti pernah lah kayaknya. Serius? Masih dikritik? Soalnya gini, ya aku nggak tahu ya, kalau juri-juri sih alhamdulillah selalu mensupport yang baik-baik. Cuman kalau dari netizen kan tahu sendiri. Iya, yang dibilang suaranya nyakitin kuping lah. Oh, ada yang nge-hate. Wah banyak sih. Wah, aku nggak nyangka loh kamu ada haters. Banyak di TikTok. Serius? Kenapa? Aku nggak ngerti sih, pokoknya kayak apapun yang aku lakukan itu salah gitu. Diapain aja sama mereka pernah bilang apa aja? Pokoknya apapun itu mau aku nyanyi, soalnya kan gini ya, kalau di TikTok itu aku sering banget kayak challenge nyanyi high note gitu. Oh betul, aku sering lihat itu. Jadi kayak pasti yang diserang tuh kalau nggak yang nyakitin kuping lah atau kayak nggak ada feel-nya gitu. Masalahnya kan ini challenge ya. Kalau challenge kan yang kita challenge itu suara, bukannya kita lagi nyanyi di panggung gitu. Jadinya ya aku datar-datar aja gitu, nggak sesuai sama isi lagunya. Itulah biasanya diserang itunya. Atau enggak aku mau nari-nari aja. Aku selalu salah sih kalau aku nari. Kenapa kalau kamu kena? Pokoknya aku kanebo kering lah, emang bener sih. Cuman maksudnya ya Allah ya inilah, jangan segitunya menyakiti hatiku. Tapi sebelum Idol ini kamu pernah punya haters kayak gitu? Sebelum Idol
aku kalau segelintir ada sih sebenarnya dari dulu juga. Waktu kompetisi yang sebelumnya juga karena aku whistle-whistlean head voice whistle itu juga diserang juga sih sama netizen. Ya ampun, banyak loh penyanyi yang kepengen whistle, kepengen head voice, tapi nggak segitu matengnya tekniknya. Terus ada Rimar yang tekniknya udah perfect banget, menurut aku masih jadi komen sama netizen. Terbaik emang kalian. Tapi nggak apa-apa ya Rimar, maksud aku kalau misalnya ada haters, aku juga berpengalaman sama haters. Senior per haters, tanya banyak banget hatersnya, sampai sekarang juga masih ada yang kayak gitu-gitu tuh. Kalau misalnya yang kira-kira kritik membangun boleh kita ambil, tapi kalau yang enggak udah Rimar santai aja. Emang kita harus santai aja. Betul. Kadang-kadang tuh gini ya, kayak kadang-kadang kata-kata mereka tuh ada yang nggak masuk akal, kadang-kadang kayak hah masa sih kayak gitu. Enggak lah. Yang paling jahat yang pernah kamu terima apa tuh? Kalau jahat sih mungkin mereka udah bingung mau ngejelekin apa lagi, ya udah paling mereka nyerang fisik gitu. Selalu ya. Udah bingung nih mau nyerang apa lagi nih. Nggak ada celah, udah fisik aja gitu. Dan aku penasaran, itu yang ngomongin fisik secakep apa sih? Oh, nggak tahu deh. Udah secakep apa sih ya kan? Makanya udah nggak apa-apa. Joget-joget di TikTok juga nggak apa-apa. Aku juga karena bawa kering jadi santai aja ya. Yang penting seru gitu, seneng. Terus sekarang single udah kan kemarin, Waktu dan Perhatian. Congratulations. Itu udah 5 juta, 5M nggak, viewsnya berapa sih sekarang di? Kayak 5,2 deh. Terbaik single. Kalau single aku sendiri itu ketiga sih sebenarnya. Tapi kalau yang di label yang sekarang itu jadi single pertama. Single pertama langsung rame. Tanggapannya netizen gimana tuh? Ini udah sesuai belum lagunya sama Rimar, atau ada yang harusnya Rimar bawain lagu yang kayak gini? Biasanya kan ada aja. Ada aja itu kayak gitu-gitu. Soalnya jadi kan ini kan lagu kemenangan aku di Idol. Terus waktu di Idol kan versinya nggak kayak gitu. Jadi pas dirilis yang baru, yang dia ketukannya lebih cepat daripada yang sebelumnya, dan intronya beda gitu. Jadi udah, kenapa nggak kayak yang di Grand Final? Kenapa kayak begini versinya? Heboh juga di awal-awal. Iya ada aja ya netizen. Soalnya kan kadang-kadang orang udah udah catchingnya sama yang sebelumnya. Jadi ya gitulah, orang kalau udah dengerin, udah suka yang pertama, mau ada versi selanjutnya kayak nolak dulu gitu. Tapi lama-lama udah dengerin terus, lama-lama mereka jadi suka. Berarti sekarang ada project lagi nih, kedepannya ada single apa, EP, album gitu langsung? Aku belum sih kalau EP atau album belum. Sekarang lagi proses musik videonya dulu. Oke, baiklah. Kuliah di perminyakan. Udah sih, udah lulus. Udah lulus ya kan. Itu gelarnya diapain? Aduh, gelarnya gimana ya? Ya itu buat kenang-kenangan sih. Kenang-kenangannya jadi ST gitu. Aduh, ya ampun, itu sayang banget ya sebenarnya. Itu waktu itu mungkin ada yang belum nonton interview kita sebelumnya. Kali kita ngobrol lagi, kenapa ngambil perminyakan? Awal mulanya itu karena orang tua aku kan maunya aku ngambil pendidikan gitu, yang akademis. Terus udah gitu, aku itu dari kecil emang cuma suka nyanyi. Kayak nggak ada yang lain, kayak hidupku untuk nyanyi gitu. Terus ya udah, jadi aku cari-cari di internet, apa sih orang-orang sukanya apa sih, kalau katanya kalau cewek jadi dokter gitu kan ya. Terus aku kayak, kok kayaknya aku nggak cocok ya gitu. Jadi kayak teknik, soalnya kan aku suka hitungan, suka apanya yang hafalan dan hitungan tuh aku suka gitu. Terus nyari-nyari nemu apa nih, perminyakan gitu. Terus ada kejadian lagi tuh. Aku ke masjid lagi sholat. Terus udah gitu juga ada orang sholat di sebelah aku. Terus katanya, aku nanya gini, Kak dulu sekolah di sini juga? Iya, dulu aku angkatan 2009 gitu katanya. Oh, jurusan apa Kak? Teknik perminyakan. Terus dari itu dia ngasih lihat lah nih, ntar kerjanya di sini nih, di rik-rik gitu. Oh gitu Kak, wah ini kayaknya pertanda nih, aku habis doa. langsung dateng loh wangsitnya gitu. Wangsit. Gitu. Akhirnya ngambil lah itu si perminyakan. Akhirnya lebih didalamin lagi, searching lagi, oh kayaknya seru sih, ya udah ambil itu. Gila ya, ngambil jurusan cuman karena kayaknya seru sih, bisa langsung diambil gitu sama kamu. Terus yang kamu pikirin sebelum masuk kuliah sama setelah kamu kuliah sama nggak? Pas aku masuk kuliahnya, ya ternyata susah sih. Ngapain aja sih Rimar, aku penasaran deh. Kalau awal-awal sih kan masih dasar ya, kimia dasar, fisika dasar gitu. Itu masih matematika itu. Aduh. Punya pengalaman buruk. Oh iya. Wah, aku anak remedi sih, matematika, fisika, kimia. Tapi aku ngambilnya IPA. Loh.
Dulu tuh aku sempat kepengen ngambil IPS, gitu konsultasi lah sana sini nggak usah IPA aja. Kalau IPA kamu bebas nanti, bukan bebas sih, maksudnya kayak ntar bisa masuk mana aja, gampang masuk mana aja gitu kan ketimbang IPS gitu. Terus aduh kuat nggak ya, akhirnya aku udah nggak apa-apa IPA, nggak kuat sih sebenarnya, dikuat-kuatin. Tapi bisa lah, terlewati. Itu kalau udah ulangan udah pasrah aja. Aduh pasrah gitu. Tapi emang benar sih, tapi waktu awal-awal aku kuliah tuh aku masih ambis gitu. Iya, oh iya. Ambis apa? Sepengen apa kamu? Wah, kayak tiap hari aku ngitungin kira-kira IP ku berapa ya. Gila sih. Terlalu ambis. Wajar maba kayak gitu. Aku juga kayak gitu. Terus pas semester yang udah lanjutan gitu, malah yang udah pelajaran yang emang perminyakannya gitu, malah udah aduh. Mau nyanyi aja deh. Tapi kamu emang sambil kuliah sambil nyanyi atau gimana? Kayak aku reguleran ya dulu. Emang kamu gitu juga? Kalau aku kan nggak reguleran, aku kan lebih kayak misalnya wedding atau gathering gitu. Jadinya aku masih aman. Emang gitu. udah dari dulu udah ngambil job-job nyanyi gitu ya? Biasanya sih cabutan lah ya, misalnya ada teman gitu. Jadinya nggak yang reguleran harus seminggu beberapa kali gitu, enggak sih. Secinta apa sih kamu sama musik? Cinta banget sih. Kayak biasanya kan ada orang saking secinta itu sama musik kayak kemana-mana harus denger musik. Oh iya, bener harus sih. sampai bikin lagu sendiri, produce sendiri gitu. Kamu segimana gilanya? Kalau aku tuh sampai ke kamar mandi pasti bawa musik sih. Aku kalau ke kamar mandi pasti bawa HP satu yang emang aku buat nyetel musik kalau aku taruh kamar mandi. Gitu. Iya. Berarti kegiatan selain permusikan ini apa aja, Rimar? Kegiatan selain musik aku ngapain ya? Nonton tadi ya, Iya, pacaran gitu. Aku nggak pacaran. Belum punya. Belum punya. Tuh aku kasih tahu belum punya. Belum Pacar. punya. Kalau mau ada yang mau silakan cepet tancap gas. Mencari yang seperti apa? Wih, langsung gitu. Langsung pertanyaannya langsung gitu. Geser. Dari musik langsung gitu. Ini beneran ditanya. Iya benar ditanya sekalian. Mencari yang penting baik sih. Yang baik, Standar. soleh gitu ya. Soleh. Soalnya sebenarnya gini ya, kalau aku sendiri tuh jarang kayak bisa ngeliat orang gantung terus langsung suka gitu, jarang. Oke. Jadi kayaknya mungkin harus yang kayak selalu jalan bareng-bareng, terus udah gitu tahu personalitinya segala macam, itu baru bisa suka kayak sih. Harus nyaman dulu, ngerti dulu satu sama lain baru bisa Iya, suka. Sebuah tips. Boleh ya, boleh kalau misalnya mau. Tapi sebelum ini udah pernah dong pacaran? Belum pernah. 24 tahun ini aku tidak pernah pacaran. Wah. Bagi-bagi tips dong, gimana cara? Ya Allah, tips. Gak ada tipsnya. Oh, nggak ada Gak ada tipsnya. Itu tapi kamu wow juga loh, 24 tahun belum pernah pacaran, belum mau. Ada yang udah pernah deketin tapi kamu tolak, gak cocok atau kayak gimana tuh? Pernah sih ada yang deketin tapi aku tolak, pernah juga. Kenapa? Nggak, soalnya Kasian banget ditolak. aduh ya ampun, mohon maaf ya. Soalnya waktu itu mungkin aku ngerasanya nggak ada, maksudnya nggak suka sama dia gitu loh. Standar kamu ketinggian kali, makanya masih jomblo. Enggak juga Enggak sih, ya? enggak. Mungkin karena aku kan juga orangnya jarang bergaul gitu kan. Jadinya mungkin waktu untuk bertemu sama orang, untuk bisa kenal orang itu yang jarang gitu loh. Oh oke, kamu tipikal yang introvert, anak rumahan yang enak di rumah aja. Iya benar. Gitu ya. Benar. Tapi pernah nggak selama ini kan teman-teman kamu pasti pada pacaran Oh, iya, gitu-gitu, benar pernah sih. diceng-cengin atau pacaran deh lo makanya pacaran gitu? Oh, tunggu dulu. Aku jadi punya temen juga nih, segrup di SMP gitu. Oke. Dari SMP sampai sekarang. Dan kita tuh segrupnya tuh emang nggak pacaran juga. Jadi mungkin kita semodel gitu. Oke. Tipe nggak pacaran gitu. Oh, grup anak-anak jomblo bahagia juga. Jomblo-jomblo bahagia gitu. Terus sharing satu sama lain gitu. Ya, paling yang dari grup itu ada beberapa sih yang udah pacaran, tapi mostly nggak pacaran gitu. Terus aku jadi, mungkin emang kita mirip-mirip ya gitu. Pengen gak sih tapi Rimar? Pingin sih, tapi sekarang lagi masih mengejar karir dulu. Oh itu pasti. Berarti kalau misalnya ada yang deketin tapi nggak menutup kemungkinan juga enggak dong, ya. enggak dong. Aku tidak menutup diri. Kira-kira kamu kalau pacaran adalah tipe pacaran yang seperti apa? Kayaknya aku gimana ya? Bucin. Kayak aku nggak tahu sih. Iya belum pernah ya. Nggak tahu jadinya. Untuk saat ini kalau misalkan nih ada teman-teman aku yang punya pacar, terus udah gitu kayak curhat lah, kayak pacarnya cuek gimana-gimana, terus aku bilang
ya udah mendingan baca webtoon aja aku bilang gitu. Terus udah gitu aku pikir-pikir, ya kan aku nggak merasakan apa yang dia rasakan ya, mungkin kalau aku jadi dia aku bakal bucin juga, aku nggak tahu. Kadang tuh gini Rimar, orang-orang yang single-single biasanya bilang, aduh pacaran tuh nambah-nambahin masalah aja, nambah-nambahin beban, berantem apa segala macam. Tapi ada juga orang-orang yang begitu pacaran jadi indah gitu dunia. Tiba-tiba ya kita nggak bisa menjudge orang lah, soalnya kita nggak ngerasain itu. Betul, jadi kayak aku pernah tuh di posisi kayak gitu. Waktu single, aku merasa single happy banget sih gini-gini. Tiba-tiba ngeliat orang pacaran, aduh pengen juga punya pacar. Kalau menemukan partner yang tepat, wah itu seru banget. Apalagi yang sama-sama bucin, yang bisa support, sama-sama suka sayang, terus udah gitu support pekerjaan masing-masing. Bisa support satu sama lain gitu tuh, itu seru. Tapi emang kalau misalnya ketemu orang yang kurang cocok gitu, emang agak males juga sih. Enakan single kayak kasian gitu. juga sih, kadang-kadang ada teman aku yang kayak sedih mulu kerjaannya soalnya pacarnya nggak merhatiin atau gimana, terlalu cuek gitu. Terus udah gitu kayak coba aku lihat gini, iya bener itu terlalu cuek sih, udah tinggalin. Relationship goals menurut Rimar sendiri tuh kayak apa? Kalau yang goals itu menurut aku sih ya yang saling sayang aja sih, mungkin kayak orang tua aku gitu. Wah, sudah punya panutan di rumah. Iya, soalnya kayak ya ampun, benar-benar saling toleransi gitu, terus udah gitu ya pengertian lah satu sama lainnya gitu, nggak menuntut apapun gitu. Oh, oke, baiklah. Kita doakan semoga setelah ini Rimar cepat-cepat menemukan. Amin, didoakan amin. Ada ini nggak? Ada target nggak? Aduh, mau merit umur segini nih gitu. Untuk saat ini aku tidak ada target sih. Soalnya maksudnya kayak bau-bau ada cowok yang datang pun belum ada. Mau menargetkan sih, jadi ya udahlah jalani kehidupan aja. Nyantai aja ya. Emang gak usah diburu-buru lah. Karir juga lagi di puncak-puncaknya nih, dinikmati dulu nikmatin aja. dulu, gitu. berkarya dulu. Oke, baik kalau gitu kita ngebahas sedikit lagi ke musik ya dari percintaan ini. Baiklah. Kalau misalnya dengerin lagu-lagu kamu yang udah rilis, kamu tuh sebenarnya kepengen menjadi penyanyi yang seperti apa sih di Indonesia ini gitu? Aku sebenarnya kalau aku tipe-tipenya nyanyi lagu-lagu galau kan ya. Jadi mungkin ya tipe-tipe lagunya bakal ya semacam itu sih, lagu-lagu yang galau, yang mungkin ada sedikit grande-grandenya gitu. Nah, kalau penyanyi-penyanyi yang udah ada gitu, kamu kira-kira pengen kayak siapa nih gitu? Ada nggak? Ada sih, kalau di Indonesia aku tuh sebenarnya panutan aku tuh kayak Kak Raisa, Kak Isyana, terus Teh Ocha gitu. Oke, baiklah, ditunggu banget lagu-lagunya. Aduh, aku nggak sabar dengerin lagu-lagu Rimar karena aku suka banget sama whistle-whistle-nya yang tinggi-tinggi itu. Tapi aku jarang sih ngeluarin kayak gitu-gitu kalau di lagu original. Iya sih. Iya. Kadang-kadang capek juga kalau terlalu banyak aku pernah ya. Dulu. Kenapa tuh? Aku dulu punya single yang ada whistle-nya juga. Oh ya, terus? Ada. Terus jadinya pas aku tuh radio, aku harus whistle sehari sampai berapa kali tuh aku nggak tahu. Iya juga ya, betul juga ya. Dan aku bukan whistle kayak gitu doang, tapi kayak ada nadanya gitu. Kayak gimana? Coba pengen dengar. Kayak kayak gitu-gitu. Aduh. Jadi tuh kayak lumayan panjang banget gitu. Nih aku kalau nyoba, udah gemeter duluan tenggorokan aku. Oke, Rimar, gimana nih? Tapi sekarang udah manggung sana sini ketemu sama senior. Kayak udah pernah sepanggung juga nggak sih kayak sama panutan kamu itu? Panutan aku udah belum ya? Kayak belum. Belum ya. Cuman kayak satu panggung tapi nggak nyanyi bareng sih. Kamu masih sering nervous nggak sih di atas panggung? Iyalah. Serius? Masa enggak? Oh, kamu tuh kalau udah di panggung tuh kayak udah ini banget, nyantai banget, luas banget. Aku tuh bahkan di Idol tuh aku nervous tau. Oke, serius? Maksudnya aku di Idol itu kan aku tipikal orang yang kalau ada penonton semakin semangat gitu. Terus di Idol nggak ada penontonnya. Iya sih, I feel ya. Iya, jadinya pas aku tuh di Idol, aku kayak kenapa ya aku jelek terus, aku ngerasain gitu. Ya Allah, tidak ada itu kamus jelek ya di penampilan Rimar, mohon maaf. Gak tahu ya, aku merasanya kayak kenapa aku nggak bisa all out gitu. Aku merasa latihan aku lebih bagus daripada pas aku tampil. Sementara aku sebelumnya itu kalau misalkan latihan pasti lebih bagus pas tampilnya gitu. Jadi kok jadi kebalikan kayak gini ya? Ya bagus dong, tapi tampilnya lebih bagus daripada latihan. Enggak, kalau sebelumnya. Oh gitu. Jadi kalau sebelumnya pas tampil lebih bagus gitu. Terus di Idol ini kenapa aku jadi
pas tampil lebih jelek daripada latihan gitu loh. Kayak nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Kadang-kadang emang pressure di atas panggung tuh beda sih, apalagi ada judges di depan mata kita gitu kan. Itu bener banget sih, kayak aku berasa di sidang skripsi, depan ada 5 juri gitu kan. Takut banget. Tahu sampai apa yang menyebabkan aku harus apa, atau aku harus pakai ear monitor atau gitu. Aku sampai nyari-nyari gitu, terus aku coba sebelah, terus pas aku coba sebelah, aduh ini soalnya judges tuh kan suka excited gitu kan, kayak wow, waduh aku terdistract nih. Gawat nih, kayak pasang lagi kedua-duanya. Aduh, tapi emang seru banget sih manggung di Idol tuh. Kamu ada nggak best performance yang kamu rasa, wah ini aku puas banget tampil bawain lagu ini di Idol? Ada sih beberapa yang aku suka banget. Kayaknya semua ya, kalau Rimar ya bagus semua soalnya. Enggak. Untuk pertama kali yang aku suka tuh aku nyanyi lagu Feeling Good. Oh, oke. Itu waktu showcase. Terus udah gitu, final showcase waktu itu. Terus udah gitu masuk ke Spekta, ya ganti tempat kan, dari studio yang satu ke studio RCTI Plus yang gede banget. Ya menurun lagi. Terus udah gitu yang aku suka sih pas aku udah mulai ending aku nyanyi lagu yang terakhir banget, Vision of Love. Oke, itu ya best I'm telling you. Ada pengalaman-pengalaman seru gitu di Idol sama anak-anak yang lain, pergokin siapa, Chinlock gitu atau apa? Chinlock enggak sih. Netizen pasti nungguin nih pembahasan ini. Jangan sama aku deh nanyanya. Aku nggak mau cepu aku. Nggak mau cepu. Yang seru apa ya? Paling itu sih, aku suka diledekin gara-gara ada kejadian waktu itu waktu di wildcard. Kan aku diselamatin sama Kak Judika. Berarti terus udah gitu Kak Boy waktu itu bilangnya, selamat, silahkan bergabung bersama dengan kontestan yang lolos gitu. Aku udah kesana, tiba-tiba mohon maaf Rika ternyata ke sebelah sana. Nyebrang lah aku. Aduh, nggak apa-apa, itu kenang-kenangan ya. Nah itu sih yang selalu diledekin sama teman-teman itu. Sama yang satu lagi, kan krunya udah bilang, Rimar pokoknya kalau lolos ke sana gitu. Terus udah gitu ternyata aku lupa kemana ya, apa kesini ya. Terus aku ke Kirana waktu itu kayak, kemana ya? Ini loh aku bingung kenapa tangan aku kayak gitu ya, kebiasaan. Akhirnya dia ngikut ke sini. Ya salah deh. Tapi ada juga angkatan aku waktu itu siapa ya, baru mau dipanggil tapi udah maju duluan, Kak Chandra apa ya? Chandra gitu. Iya nggak sih? Chandra, dia udah jalan duluan. Belum Chandra. itu dia suka diledekin waktu itu. Jadi gara-gara ada yang itu, aku juga diledekin kayak gitu. Oh, baiklah. Rimar. Belum Rimar. Itu bercandaan angkatan kita. Ya udah Rimar, kalau gitu aku pengen tahu bucket list kamu. Kamu masih punya mimpi apa aja sih? Padahal kan udah jadi juara Indonesian Idol, keren banget. Siap. Kita lihat. Apakah? Gimana nulisnya nih? Bebas. Tulis nama dulu ya. Nama boleh, nama belakangan boleh. Ya aku takut tulisanku jelek deh. Semua ya yang datang ke sini bilang gitu. Padahal enggak, tulisannya pada bagus-bagus gitu. Soalnya kayak langsung bergetar gitu. Udah lama nggak nulis ya kayaknya. Tulis nama dulu deh. Iya, boleh. Terus apa ya wish aku yang pertama? Karena penyanyi pasti pingin punya album. Pasti. Amin, disegerakan labelnya Rimar ya. Setelah ini bisa yuk. Lalu album, tapi yang banyak. Bagus Rimar, jangan nanggung. Sekalian yang banyak. Aduh. Suka ada hatinya tuh kan. Apa ya kedua ya? Terus aku pingin punya kilang minyak. Karena perminyakan kuliahnya. Enggak ya? Aku pingin apa ya? Aku pingin mendapatkan pasangan yang baik. Wah, amin. Semoga rekor 24 tahun belum pacarannya bisa segera, mungkin langsung nggak perlu pacaran malah justru. Iya, gitu, langsung halal aja. Jadi langsung baik gitu. Iya, langsung diseriusin. Terus terakhir, nggak terakhir. Pasti banyak ya. Aku pingin bisa membahagiakan orang tua. Amin. Maaf ya banyak kepinginan ya. Apa? Emang itu tujuannya. Ada bucket list supaya banyak. Yeay. Dan yang terakhir, langgeng sama imagination sampai kakek nenek. Yeay, amin. Emang fanbase tuh berarti banget. Bener ya. banget sih, soalnya kita. mereka yang
support kita di kala apapun. Tapi si imagination ini udah ada dari dulu sebelum Idol atau pas Idol? Jadi sebenarnya waktu sebelum Idol tuh ada yang bikin, cuman nggak jalan gitu. Jadi cuma satu orang aja bikin akun gitu. Era baru jalannya pas di Idol. Dijaga, bikin kegiatan-kegiatan seru bareng sama fanbase-nya, seru banget. Nenek, oke. Sign kali ya di sini kita kasih tanda tangan gitu. Yeay, boleh kasih tunjuk ke teman-teman yang nonton semuanya. Ini adalah wish dari seorang juara Indonesian Idol. Oke, Rimar, kalau gitu thank you so much udah main-main di Bucket List. Aku senang banget bisa ngobrol sama kamu lagi. Dan kali ini kita pembicaraannya berbeda. Iya, melebar kemana-mana, sampai kebucinan. Gak cuma yang kayak waktu itu doang. Kalau gitu teman-teman, thank you so much juga udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nanti ketemu di episode Bucket List berikutnya. Bye-bye. Bye.